harapannya ya ajang-ajang yang benar-benar punya concern di bidang pertanian ataupun lingkungan hidup ini mohon untuk didukung, karena brand awareness sekarang itu sudah hilang untuk sosial isunya. Itu karena kan sekarang sudah mulai lebih ke modern, orang-orang udah mulai setiap orang jalan handphone nggak pernah lepas mata, selalu tertuju pada layar. Need this personal view, even it's more cliche, tapi memang kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita berbicara dengan hati, kita tidak not trying to copy like another person gitu, itu akan aura yang keluar itu akan semakin muncul, inner beauty-nya. Selama ini Kang Hafiz memandang bahasa Inggris seperti apa? Di setiap sesi interview sama saya selalu ada bahasa Inggris. Karena ini bukan perkara tentang ini Jawa Barat, artinya Sunda harus dimulai gitu. Justru kita jangan berfokus pada, ini pendapat saya ya, jangan berfokus pada ajang ini Jawa Barat, ajang ini Kabupaten Garut berarti harus Sunda banget. Enggak, karena kan bentuk ngemumule bahasa Sunda itu dari bagaimana kita berbicara sehari-hari. Bukan untuk dipelajari, tapi untuk kita praktekkan. Dan itu kan menjadi contoh. Kenapa bahasa Inggris selalu saya ada di setiap sesi ya, selingan seperti itu. Karena satu, menjadi seorang duta kan kita tidak akan tahu nanti duta ini akan berbicara, lawan bicaranya siapa. Halo teman-teman Primary English Podcast. Hari ini hostnya dipandu oleh saya, Miss Afil. Dan terima kasih juga telah senantiasa menyaksikan podcast Primary English. Dan pada kesempatan kali ini, Primary English Podcast kedatangan seorang ketua paguyuban dari salah satu ajang pencarian, bukan bakat ya, bisa dikatakan ajang pencarian bakat, yaitu ketua paguyuban atau ketua umum paguyuban Putra Putri Pertanian Jawa Barat. Kang Hafiz, halo Kang Hafiz, apa kabar nih? Alhamdulillah. Siang hari ini terima kasih banget nih udah datang ke Primary English, sudah senantiasa diundang, udah berkenan. Dan kalau boleh tahu, boleh perkenalan diri dulu nggak sih kayak ke teman-teman? Oke, semuanya selamat sore ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Malik Habib Muzakir. Mungkin kalau di lingkungan anak-anak pertanian tuh saya dipanggilnya Malik. Oh, Malik. Iya, kalau beda. Tiap apa namanya? Circle beda. Kalau secara general Hafiz gitu kan. Saya menjabat di Putra Putri Pertanian Jawa Barat ini sebagai ketua umum untuk periode dari 2021 mungkin sampai akhir tahun nanti. Oh, udah mau lengser juga ya. Dari 2021. Oke. Boleh cerita nggak sih background Kang Hafiz selain kegiatan duta pertanian ini? Aku lihat sih aktivis juga ya di kegiatan-kegiatan lain. Coba sharing dong apa aja sih kegiatannya? Oke, kalau saya pribadi sih mungkin dari SD tuh udah dilatih itu di dunia seni. Jadi mulai tahu seni itu sajak, puisi, kawih, pukul dari SD. Bagus dong, SMP, amin. Di SMP saya ikut eskul paskibra dan terus mengasah juga di bidang puisi. Nah, pas SMA saya fokus balik ke nyanyi. Dan ya belajar sedikit-sedikit jadi MC. MC juga ya Anda ya? Oke, backgroundnya di SMA fokus ke nyanyi ya? Sempat ikutan lomba atau gimana gitu mungkin? Alhamdulillahnya tuh saya representatif dari Kabupaten Garut di FLS 2R di Jawa Barat 2016. FLS itu Festival Lomba Seni Nasional gitu kan ya. Saya sempat tahu tapi belum pernah jadi peserta ya. Tidak ke dunia seni. Mewakili Jawa Barat, Kabupaten Garut ke Jawa Barat, dapat juara. Finalis. Alhamdulillah, segitu juga pengalaman gak sih? Iya. Itu grup atau solo? Dari SMA mana kalau boleh tahu? 11 Garut. SMA 11 Garut, alun-alun ya. Teman-teman 11 Garut nih alumninya nih Kang Hafiz. Oke, selain menyanyi, sajak juga ya. Sajak tuh apa sih, kalau itu boleh dijelasin nggak lebih ininya? Bedanya sama puisi atau sama aja?
sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau sajak itu mungkin lebih ke bahasa Sundanya dan apa ya? Pengekspresiannya juga beda sih. Beda ya? Beda. Beda sama puisi bahasa Indonesia yang ya bahasa Indonesia juga kan ada yang musikalisasi puisi, terus ada yang puisi biasa. Kalau sajak tuh lebih ke bahasa Sunda sesuai. Terus kalau pernah denger juga ekspresif ya, lebih kayak ada penjiwaan teater gitu nggak sih? Nah. Masuk nggak? Itu kan bagian dari apa ya? Penilaian penampilan. Kalau sajak, puisi dan segala macam tetap ada unsur teatrikalnya. Cuman kalau misalkan kita bicara musikalisasi puisi, itu adalah bentuk kolaborasi yang lebih modern. Sebenarnya nggak bisa diklasifikasikan untuk ikut lomba sastra murni kalau musikalisasi puisi, setahu saya ya. Jadi yang memang dalam bentuk sastra sendiri itu yaitu puisi, sajak, baca dongeng dan lain sebagainya. Oke. Cukup berbakat juga ya sang yang satu ini, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Putra Putri Pertanian Jawa Barat. Boleh diceritain nggak sih Putra Putri Pertanian ini tuh mulai dari kapan dan kenapa langsung Jawa Barat gitu? Kenapa Garut? Kan suka ya mungkin berbagai pertimbangannya. Boleh cerita? Oke, jadi Putra Putri Pertanian Jawa Barat ini awalnya adalah Putra Putri Padi Jawa Barat. Nah, pada tahun 2021 kemarin founder dari Putra Putri Pertanian Jawa Barat ini melakukan rebranding menjadi Putra Putri Pertanian, baik itu tingkat Jawa Barat dan tingkat nasional, yang mana dalam satu manajemen. Nah, diharapkan adalah bentuk kolaborasi pertanian yang lebih luas gitu. Jadi kalau padi kan pikirannya orang ya nanam padi, ya sawah gitu. Tani gitu. Padahal lingkup dari pertanian ini luas banget dan bisa kita eksplor. Mau dibawa kemana pasti selalu ada kaitan dengan pertanian. Nah, ajang pertama Putra Putri Padi Jawa Barat ini tuh tahun 2018, 2019, nah 2020 kebetulan saya juga finalis dari Putra Putri Padi Jawa Barat. Nah, dari 2021 itu rebranding menjadi Putra Putri Pertanian Jawa Barat sampai dengan saat ini. Jadi ketika kalau 2021 berarti dari masa jabatan Kang Hafiz sendiri ya, 2021 rebranding dan ketuanya langsung Kang Hafiz. Nah, kalau dari latar belakang visi misinya seperti itu, apakah masih sama atau mungkin sama rebranding juga? Dari visi misi sebenarnya hampir sama, karena dari visi misi dibentuknya Putra Putri Padi ini tuh awalnya kan kita ingin ada brand awareness untuk bidang pertanian, karena kan kita banyak banget nih duta-duta di luaran sana, kegiatan pencarian duta gitu. Tapi kenapa hal yang concern, yang dekat dengan diri kita, dekat dengan lingkungan kita, bahkan kita pun nggak akan bisa sampai ada saat ini kalau tidak ada bidang itu pertanian. Nah, founder ini tuh punya keinginan untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Toh juga kita hidup dari pertanian, dan dari pertanian ini juga kita bisa mendapatkan sumber keuangan gitu kan, dengan adanya agribisnis, bahkan sampai wisata sekalipun. Makanya dari visi misi Putra Putri Pertanian Jawa Barat ini secara general itu kan, satu, menciptakan brand awareness untuk lingkungan bidang pertanian. Kedua, bagaimana kita bisa menjadi promotor untuk UMKM, usaha menengah kecil berbasis pertanian. Nah, dan juga bagaimana kita bisa membuat ataupun memberikan kesadaran lebih. Mungkin kita tidak bisa bergerak secara masif, secara luas. Setidaknya kita bisa mempengaruhi orang-orang di rumah ataupun tetangga-tetangga dengan kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya adalah waktu ketika saya menjadi finalis, saya memanfaatkan program P2L, program Pangan Lestari, pemanfaatan lahan sempit menjadi lahan yang produktif. Jadi pada saat itu kan kita COVID. Nah, kita kan jangankan mau ke warung gitu, buka pintu aja kita takut. Nah, dengan adanya pemanfaatan lahan yang menjadi lebih produktif ini, kita bisa nanam daun bawang, seledri, cabai rawit, kan mengurangi mobilitas kita ke luar rumah.
Jadi sebisa mungkin mendekatkan pertanian ke kehidupan masyarakat, khususnya kita ya kaum milenial. Terus juga ada disinggung agrobisnis, terus wisata. Nah, di program atau misalkan yang putra-putri pertanian yang jalani itu masuk ke situ juga. Maksudnya seperti apa sih bentuknya gitu? Kalau dijalani untuk kegiatan, nah pada tahun 2021 kemarin, tema dari kegiatan pemilihan putra-putri pertanian itu kan temanya adalah agro influencer. Oh, jadi tiap pemilihan tuh ada tema. Ada temanya masing-masing. Soalnya yang itu dulu aja. Agro influencer, di mana ya diharapkan ketika dunia ini diterjang oleh pandemi COVID, kita tidak bisa melakukan apapun. Dengan adanya kita sebagai duta pertanian, sebagai orang yang punya concern dan peduli terhadap bidang pertanian, kita mampu mempengaruhi hal-hal kecil seperti itu. Contohnya adalah P2PL itu. Nah, kemudian tahun ini kita mengangkat The Wonderland of Agrotourism. Oke. Kenapa? Karena pariwisata dan pertanian adalah dua hal yang sejalan. Yang potensial ya. Sangat potensial. Bukan hanya untuk kabupaten atau daerahnya untuk mengangkat prioritas wisatanya, tapi juga untuk masyarakat lingkungan sekitarnya. Gitu. Dan bagi saya, khususnya milenial, kan sekarang zamannya banyak healing. Iya benar ya. Stres dikit healing. Betul. Makanya kemarin juga kita mengambil konsep itu, kita bawa tuh semua finalis ke Situ Bagending, itu dengan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Garut juga yang sudah memfasilitasi kegiatan kami kemarin. Oke, ya, saya paham. Oke, jadi tadi yang kemarin tuh tiap tahun kan beda tema. Yang kemarin influencer, terus yang sekarang The Wonderland agrotourism, lebih ke pariwisata. Mungkinnya makanya kemarin Situ Bagendit ya. Betul. Oke, boleh nggak sih diceritakan yang kemarin seperti apa rangkaiannya? Oke, jadi kenapa ada agrotourism? Jadi awalnya Garut ini bukan list utama untuk penyelenggaraan tahun ini. Karena tiap pemilihan beda ya? Karena harusnya tiap pemilihan beda. Cuman karena kebetulan anak-anak di Kabupaten Garut ini udah bertambah gitu kan, dan mereka juga punya kapasitas yang bagus juga. Terus dengan pilihan Kota Bogor, Purwakarta, dan Bandung yang dirasa kurang memungkinkan untuk penyelenggaraan karena penanggung jawabnya masih kurang di sana gitu kan. Maka akhirnya ya udahlah, saya bawa balik ke Garut dengan konsep The Wonderland Agrotourism ini. Nah, di mana nantinya diharapkan tuh finalis datang ke Garut tuh gak hanya datang ke lokasi karantina, ikuti rangkaian selesai. Harus punya cerita yang akan mereka bawa gitu. Dan ini salah satu bentuk komitmen kami dari Putra-Putri Pertanian Jawa Barat bersama dengan pemerintah Kabupaten Garut untuk bantu mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Garut, khususnya Situ Bagendit yang menjadi prioritas utama. Lagi di ini ya sekarang, happening banget. Nah, betul banget. Dan fun fact-nya adalah ketika kita mengajak mereka ke Situ Bagendit, finalis yang berasal dari Garut pun belum pernah. Serius? Emang ada berapa sih finalis yang totalnya ada berapa, dan dari Garutnya ada berapa? Kalau dari total ada 7 pasang, berarti 14 finalis. Kalau untuk yang berasal dari Garut sekitar 4 orang. Dan mereka belum pernah. Jadi ketika datang amazed juga mungkin ya. Kayak dulu Bagendit nggak kayak gini, sekarang udah bagus, udah tertata dari Bagendit 1, 2, 3 ya, luar biasa ya agro wisatanya. Nah itu dia. Dan impresi dari mereka pun juga ternyata Bagendit itu sekarang begini ya, dan kita pun juga nggak menyangka bahwa kita akan dibawa ke Bagendit. Tujuannya adalah satu itu, untuk promosi. Keduanya adalah edukasi. Kira-kira di Bagendit ini bisa nggak sih pertanian gabung? Ternyata bisa. Karena kan ada wilayah ya, Bagendit 1, 2, dan 3. Itu kan Bagendit 3 yang dekat dengan pemukiman itu bisa menjadi salah satu kesempatan untuk masyarakat sekitar menjual atau produk-produk pertanian. Kalau kita bicara ke Ciwidey, strawberry gitu kan.
Kalau misalkan di bagiannya sendiri kan bisa ada kalku atau Betul, karena perairan ya, tanaman-tanaman perair. perairan. Ya. Betul. Jadi mereka juga terinspirasi mungkin yang tadinya ternyata begenit kayak gini ya, banyak cerita yang seperti itu ya. Luar biasa juga sih. Terus tadi disinggung juga di kota-kota ya. Jadi pemilihan putra-putri pertanian ini karena Jawa Barat nih selenggarakannya di berbeda kota tiap pemilihan tuh. Kalau boleh tahu yang sebelum-sebelumnya suka di mana aja sih? Di Bogor Bogor, sama Cikarang. Bogor dan Cikarang. Dan kebetulan sekarang kesempatannya di Garut. Suatu kesempatan yang luar biasa ya buat Garut juga. Udah berapa kali sih jadi tamu di Garutnya? Hanya jadi tuan rumah gitu, sorry. Ini ketiga kali. Ini ketiga kali. Ya. Terus aku mau tahu juga sih tanggapan pemerintah tadi kan sangat welcome ya, karena termasuk ajang promosi juga. Kalau di kolaborasi dengan dinas pertanian berarti ya ini ya, itu kayak gimana sih tanggapan? Kalau dari kemarin yang kita tangkap ya, alhamdulillahnya memang mereka itu pun membutuhkan sosok duta pertanian, karena bagaimana kita bisa mempromosikan kalau tidak ada orang yang menjadi influencernya lah, atau orang yang bisa menjadi role modelnya itu. Kalau misalkan tanpa ada itu dan orang-orang orang-orang dewasa terus yang selalu ada di garda terdepan, kan generasi muda sekarang tuh butuh sesuatu yang fresh ya. Regenerasi mungkin. Regenerasi, dan juga dengan adanya duta ini pun juga bisa menjadi memberikan kesan baru. Oh, ternyata memang di pertanian pun bukan yang kotor-kotoran gitu, tetap memperhatikan brand beauty behavior. Karena ini ajang pencarian pigeon ya, pipi. Oke. Nah, tadi kan Garut tuh udah 3 kali jadi tuan rumah ya. Nah, karena ini namanya putra-putri pertanian Jawa Barat, apakah memungkinkan ke depannya Garut dulu aja deh pemilihannya, misalkan putra-putri pertanian Garut gitu, apalagi kan Anda sekarang sudah menjadi ketua umum ya. Apakah ada sih kemungkinannya? Apalagi kemarin finalis juga ada 4 nih dari Garut. Angka yang cukup lumayan sih dari 14 orang ya. Nah, gimana sih ke depannya? Tidak menutup kemungkinan, pasti ada. Tapi yang jelas kita mau berfokus dulu sama pemberdayaan sumber daya manusianya. Jadi karena kan kita juga belum seluruh kabupaten di Garut ini, di Jawa Barat ini bergabung menjadi bagian dari putra-putri pertanian. Kita belum ada wakil dari Purwakarta, kita belum ada wakil dari Sumedang, kita belum ada wakil dari Ciamis, Banjar. Nah, mungkin dalam skala kecilnya dulu kita akan bagi dulu per regional. Nah, nantinya bentuk promosi, bentuk koordinasi dengan instansi terkait di regional-regional tersebut bisa memudahkan kita ke depannya untuk promosi, dan dari situ kan ada animo masyarakat untuk ikut di ajang kita. Dan dari situ kita bisa ukur apakah sudah siap atau belum. Tapi kalau untuk sekarang kemungkinan belum mungkin ya. Kayak tadi Jawa Barat yang belum tuh Purwakarta, terus ada beberapa kabupaten yang belum ya. Kalau untuk sekarang anggota berarti Anda membawahi beberapa kabupaten ya. Apa aja yang sudah menjadi anggota? Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut. Ya baru segitu. Ya dominasinya di situ. Oke, jadi di berbagai daerah tuh, berbagai kabupaten, dan Anda menjadi ketua umumnya. Boleh diceritakan sedikit perjalanan menjadi seorang ketua umum paguyuban Putra-Putri Jawa Barat? Ya sebelumnya juga ini sesuatu hal yang cukup berat sih awalnya, cukup berat. Tapi salah satu anugerah juga yang Tuhan berikan kepada saya. Karena dari sini saya bisa belajar untuk menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang bisa ngayom anak-anaknya gitu kan. Selama 1 tahun ini banyak banget hal yang menjadi pengalaman besar bagi saya. Satu, dari setelah pemilihan di 2021, kita hanya punya waktu persiapan 1 bulan untuk mengirim wakil kita ke nasional. Suatu hal yang saya bolak-balik Bekasi, saya bolak-balik Bogor gitu kan, untuk melihat
persiapan mereka udah siap apa belum. Karena saya orangnya kalau nggak siap mending nggak usah. Nggak usah ya. Ya. Kalau misalkan mau maju, ayo kita lari sama-sama. Gitu. Dan alhamdulillahnya wakil dari Jawa Barat untuk putra jadi juara 1 dan untuk putrinya jadi juara 2. Dan setelah itu kegiatan berkelanjutannya apa? Oh ya sorry, tadi ada juga wakil kita, anggota kita yang dari Indramayu, Cirebon, Kuningan, udah ada. Nah, kalau dari saya ingin memberikan kesempatan juga untuk mereka-mereka yang tidak terjamah oleh tangan saya gitu ya, untuk bisa ikut aktif dan kontribusi di Paguyuban Putra Putri Pertanian Jawa Barat ini. Setelah selesai kegiatan Putra Putri Pertanian Indonesia, saya bersama pembina, sekretaris, dan juga para pemenang utama itu melakukan kunjungan ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Nah, untuk di sana bentuknya seperti apa itu berkat bantuan juga SDM kita yang ada di sana. Kita mengunjungi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, terus mengunjungi salah satu desa namanya Desa Ciwaringin, di mana satu desa itu adalah pengrajin batik tulis. Pengrajin batik tulis Cirebon. Nah, batik tulis Cirebon. Dan yang uniknya adalah warna yang mereka pakai adalah warna alami dari tumbuh-tumbuhan. Terus juga kita mengunjungi kebun hidroponik salah satu yang terbesar di Kota Cirebon. Bagaimana mengunjungi juga P4S ternak untuk pembuatan pupuk, kompos dan segala macam, dan ya sambil menikmati wisata juga di Cirebon. Jadi ada keuntungannya juga ya, Ketua Umum Jawa Barat tahu daerah-daerah Jawa Barat. Ini tuh Kang Hafiz berangkat dari dulunya finalis juga ya. Finalis tahun 2020. Terus dapat juara berapa? Kebetulan di Jawa Barat saya nggak dapat apa-apa. Mewakilinya bukan mewakili Garut atau enggak? Iya, mewakili. Kalau di 2020 itu untuk putra-putri padi Jawa Barat, kebetulan saya nggak dapat apapun. Belum dapat mungkin. Belum dapat gitu ya. Dan memang kondisi pada saat karantina pun saya benar-benar drop. Jadi saya absen di beberapa kegiatan, tidak bisa ikut, jadi hanya bisa duduk di kamar aja, tiduran. Tidak maksimal juga ya? Tidak maksimal juga gitu. Cuman ya dari situ mungkin melihat kalau saya orangnya kan berusaha untuk loyal juga ya. Mungkin dari situ kepercayaan dari teman-teman angkatan saya dan juga senior saya, sebenarnya saya diberi amanah untuk mengurus paguyuban ini. Karena setiap orang tuh memiliki kesempatan ya. Meskipun waktu awal tidak memberikan performa yang baik, tapi ada kesempatan ya. Sekarang lah gas gitu kan. Oke, terus dengan berbagai daerah apa ada berapa tadi yang disebutkan ya. Gimana sih koordinasinya? Itu kan kayak luar cukup sulit karena kita hanya mengandalkan ya by phone aja ya. Video call ataupun Zoom dan Gmeet gitu. Yang terpenting adalah kalau dari saya selalu menekankan adalah kalau kamu nggak sanggup ya udah, jangan sampai kamu sanggup tapi pada akhirnya terpaksa harus mundur gitu. Jangan mundur alon-alon, jangan. Mending dari sekarang. Karena saya orangnya bawel. Jadi kalau Anda udah saya tugaskan, akan saya kejar terus. Jadi sekarang tuh masih by phone, terus ya banyak juga ya platform yang mendukung untuk melakukan Zoom meeting gitu, Google Meet. Ada ini khusus nggak sih base camp atau apa? Utamanya tuh di daerah mana atau misalkan tempatnya di mana gitu? Kalau kantor kita sendiri sih di rumahnya founder di Cikarang. Cuman karena sekarang kebetulan ketuanya ada di Garut, jadi kayak tahun 2021 kebutuhan untuk konten pemilihan 2022 ini saya bawalah 3 besar ini ke Garut lagi gitu. Saya bawalah jalan-jalan lagi di Garut. Jadi ada keuntungan juga karena ketuanya sekarang di Garut ya, orang-orang luar, maksudnya bukan anggota yang berasal dari luar Garut juga banyak banget yang datang ke Garut. Nah itu dia salah satu, dan banyak banget juga yang mereka tuh pertama kali datang ke Garut gitu, dan ada kesan tersendiri. Garut tuh dingin ya gitu, apalagi orang Depok, orang Bekasi itu benar-benar suka banget kalau udah ada acara di Garut. Paham.
terkait putra-putri pertaniannya menarik juga ya, karena dari Hafid yang tadinya finalis terus sekarang jadi ketua umum gitu. Selain kayak tadi kan Baipon ya, itu kan salah satu mungkin bisa jadikan kendala atau bukan bisa jadi keuntungan juga. Selain hal itu kendala yang ini gak bisa diinin, ada ya sih? Mungkin dari segi finansial ya. Karena kan kita berdiri sendiri, kita NGO kan, jatuhnya NGO, jadi kita mengelola dari uang receh lah istilahnya, dari uang receh, bagaimana uang receh ini bisa benar-benar impactful untuk si pemberdayaan para SDMS. I see. Selain finansial nih, kalau misalkan dari dinas, dari lain sebagainya, dukungan hal yang demikian gitu ya, apa aja yang mereka ini? Kalau instansi resmi sebetulnya kalau misalkan kitanya mau untuk berkunjung gitu dan memberitahu lah keluh kesahnya kita seperti apa, pasti mereka juga akan memberikan jalan keluar. Kayak kemarin acara di 2022 ini nggak akan berjalan begitu lancarnya kalau tanpa ada dukungan dari instansi-instansi yang terkait, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, serta pemerintah Kabupaten Garut itu sendiri, Bapak Wakil Bupati. Jadi memang ada turut andil juga ya, kalau mendukung pasti ya. Nah, terus dari sekian banyak daerah, terus dari setelah pemilihan, kira-kira program yang akan dijalankan setahun ini nih masa jabatan Hafid, program yang akan atau yang sudah itu apa aja nih? Kalau yang sudah itu dia kemarin yang kunjungan itu, karena biasanya kunjungan itu untuk UMKM, itu UMKM. Cuman kemarin kita pengen mencoba memperluas jaringan kita, ingin juga silaturahmi lah dengan walaupun nggak bisa semua kabupaten kita kunjungi, seenggaknya mewakili wilayah utara Cirebon itu udah cukup gitu. Dan nantinya kan dari mulut ke mulut diharapkan itu bisa membantu untuk promosi platform ini gitu. Nah, untuk kedepannya memang kita udah ada plan harus apa, seperti apa, namun juga beriringan dengan nanti adanya kepengurusan baru gitu. Dan yang paling utama sih sekarang menuju persiapan di Putra-Putri Pertanian Indonesia. Oke, jadi kemarin yang udah terpilih putrinya Katiara dari Garut ya, sama yang laki-lakinya dari Bogor, Ridwan, dan mereka berdua akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Kapan tuh rencananya? Menurut kabar sih bulan Desember ya. Desember. Cuman kita masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari penyelenggara. Berarti kalau misalkan sudah ada hawar-hawar pemilihan nasional nih, yang kabupaten dan provinsi lain juga sudah melakukan pemilihan juga? Sudah. Kemarin saya dapat kabar untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kemarin baru final. Jadi memang daerah lain juga waktunya berdekatan ya. Oke. Nah, persiapan ke nasional nih seperti apa kira-kira? Kalau yang saya handle tahun kemarin 2021 itu dari mulai public speaking, kemudian juga yang penting sih karena duta itu kan kalau misalkan Teteh tahu ada istilahnya 3B ya, brand unity and behavior. Cuman harus ditambahin satu lagi, passionate. Passionate. Kalau misalkan orang ini mau berusaha karena dia sudah terpupuk di dalam dirinya, wah pertanian ini sudah menjadi bagian dari diri saya, itu akan lebih mudah untuk mengelola orang ini akan seperti apa dan bagaimana nanti menghadapi situasi di kompetisi. Kemudian dari look, dari penampilan itu kita ketat juga di situ gitu, dan persiapan untuk lainnya seperti materi, pembelajaran, pembekalan lain-lainnya itu pasti dibantu sama alumni yang sudah kompeten. Tuh, apalagi ini Jawa Barat berarti representatif perwakilan dari Jawa Barat. Di ajang seperti ini tuh kan selain pinilih atau winner gitu, ada kan kayak kategori-kategori khusus nih. Biasanya di yang Putra-Putri Pertanian ini nih, apa aja sih kategorinya? Kalau untuk 2022 ini kita dibagi ada first cut itu, jadi seluruh finalis 14
finalis ini tuh udah menjadi bagian dari paguyuban ya kan. Jadi oke, ini all the grand finalists. Nanti mereka akan menghadapi sesi speech dan Q&A. Ini akan menentukan siapa yang akan masuk ke 4 besar. Dari 4 besar ini 3 diambil dari penilaian juri, 1 diambil dari vote terbanyak. Itu karena kemarin kita buka sistem vote berbayar juga gitu. Nah, untuk kategori pemenangnya, selain pinilih putra dan putri, wakil 1, 2 putra dan putri, ada intelijensia, berbakat, favorit, dan ada special award based in evening gown, based in innovation and advocacy, based in suite, duta persahabatan pertanian. Oke, nah masing-masing kategori itu memiliki tugas dan tujuannya masing-masing. Diharapkan Differentnya sesuai dengan apa yang didapat. Nah, kalau misalkan dari tujuan utama seorang pinilih putra putri pertaniannya, pasti kan ya tadi sudah disinggung sedikit, yaitu sebagai ajang promotor ya, sebagai seorang influencer terhadap pertanian di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut. Selain itu, ada nggak sih peran atau tugas utama dari seorang winner itu sendiri? tentunya bagaimana dia bisa membawa nama putra putri pertanian Jawa Barat ini lebih baik di khalayak masyarakat, dan ada impactnya juga untuk lingkungan merekanya sendiri. Oke, mendengar impact, kalau nggak salah yang Kak Tiara tuh itu ada yang namanya advokasi atau inovasi seperti itu ya, kayak membawa sebuah Nah, itu boleh dijelasin nggak apa namanya cerita dari setiap winner, atau misalkan ada yang unik itu mungkin? Iya. Jadi mereka itu membawa advokasinya masing-masing, dan ya sesuai dengan kepribadiannya mereka sendiri gitu, dan kapasitasnya gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu berfokus pada advokasinya adalah A, ya ditakutkan mereka tidak bisa kreatif, tidak bisa mengolah lebih dalam. Kalau ditentukan. 2021 yang unik adalah si winner laki-laki. Dia itu punya program PHP 2D, yaitu program untuk apa ya? Istilahnya terjun ke masyarakat, di mana dia tuh membantu masyarakat dalam bercocok tanam untuk padi, dari mulai penanaman sampai panen. Luar biasa. Jadi apa namanya, mengangkat padi gitu, padahal ini udah pertanian, tapi dia dari mana tadi asalnya? Karawang. Nah, itu kan dari Karawang tadi ya, mengangkat padi. Kalau boleh dari tanggapan Kak Hafiz sendiri terkait pertanian Garut, boleh ke padinya atau lain sebagainya gitu, itu kan tadi daerah-daerah lainnya. Nah, tanggapan Kak Hafiz tentang Garut? Garut ini sebenarnya sumber daya alamnya kaya sekali, sangat luar biasa. Apa sih yang yang ditanam di sini nggak tumbuh sendiri ya? Tropis juga kan Garut tuh. Punya dataran tinggi gitu kan. Pertanian di Garut ini juga salah satu ujung tombak pertanian di Jawa Barat. Gitu, menurut saya ya. Karena dari segi komoditas, akar wangi tidak dimiliki kabupaten lain. Betul, itu sering. Jeruk Garut, kemanapun jeruk dikirim pasti jeruk Garut terkenal. Dan kayak kentang dan lain-lain pasti kan di wilayah Samarang, Pasirwangi ke atas. Kemudian ada kebun teh di Cikajang sampai menuju ke arah Kampung Bulang dan lain-lain sebagainya. Ini harusnya mengambil kesempatan besar bagi kita sebagai future leader. Bagaimana pemanfaatan pertanian yang lebih inovatif dengan inovasi-inovasi baru. Sekarang menghadapi Society 5.0, tentunya akan ada terus perubahan-perubahan teknologi atau pengembangan-pengembangan teknologi yang bisa membantu pertanian ini menjadi sangat-sangat bernilai dan bermutu. Oke, kemarin juga apa namanya, pertanian Garut itu kalau nggak salah sayurannya yang di iniin juga apa namanya, dijadikan nomor 1 gitu, naik gitu kan. Nah, selain pertanian Garut, berarti karena Anda seorang ketua umum, pertanian daerah lain juga dipelajari ya? Ya, beberapa kayak kemarin kita ke Cirebon itu juga dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tuh mengeluhkan kenapa daerah Cirebon, Indramayu yang notabene-nya adalah penghasil mangga terbaik di Indonesia
tapi untuk ekspornya sendiri masih kurang. Nah, ini diharapkan bagian dari tugas Duta Pertanian nih untuk promosi komoditas-komoditas unggulan di setiap kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat. Itu. Oke, nah itu kan permasalahan dari Kota Cirebon. Dari Garut, menurut Kang Hafiz ada nggak sih permasalahan yang menurut Kang Hafiz ini harusnya kayak gini nih? Satu, alih fungsi lahan. Oke. Ini menjadi faktor yang sangat-sangat krusial di Garut, apalagi kemarin sudah ada longsor. Itu akan mempengaruhi iklim juga di lingkungan kita dan akan mempengaruhi produksi dari tanaman-tanaman dan pertanian itu sendiri. Terus juga kalau untuk bagaimana Garut ini bisa lebih maju di bidang pertanian, bentuk konkret dari pemerintahnya sendiri sih harus ada. Karena kalau dari kita sendiri, kita tidak bisa jalan tiba-tiba ketok pintu Pak Bupati, ke Pak Wakil Bupati, ke dinas, tidak bisa. Kalau tidak ada jalannya dulu gitu. Kalau misalkan sudah ada jalannya, sudah ada bentuk programnya seperti apa, mungkin di sana kita bisa ambil peran, bisa ambil bagian untuk membantu pemerintah bagaimana untuk selalu meningkatkan promosi dari pertanian itu. Itu menjadi salah satu keinginan ya, harapan gitu mungkin. Betul. Pengennya seperti itu. Nah, harapan lain ke pemerintah ada nggak sih, mungkin Bapak Ibu pemerintah ada yang mendengar suara-suara rakyat gitu? Suara harapannya ya ajang-ajang yang benar-benar punya concern di bidang pertanian ataupun lingkungan hidup ini mohon untuk didukung, karena brand awareness sekarang itu sudah hilang untuk sosial isunya. Itu karena kan sekarang sudah mulai lebih ke modern, orang-orang udah mulai setiap orang jalan handphone nggak pernah lepas mata, selalu tertuju pada layar HP. Nah, dengan ini diharapkan kita tuh punya daya tarik untuk di daerah sini kurang nih Pak untuk pertaniannya ataupun lahan terbukanya gitu. Bisa nggak dibantu? Bisa nggak ini? Nanti kita bantu untuk jaganya. Dukungan yang lebih mungkin ya untuk ajang-ajang seperti ini, karena memang peran utamanya tadi bisa membantu di berbagai sektor, UMKM-nya dibantu, promosi juga dibantu, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari yang tadi ya, karena pemerintah juga turut andil yang lebih gitu mungkin ya, karena putra-putri pertanian ini memiliki potensi yang cukup besar ya, dan menjanjikan tentu. Gitu. Nah, kalau misalkan menurut Kang Hafiz sendiri ini selaku millennials, kemarin kan ada program dari pemerintah kalau nggak salah, dan saya dengar juga dari beberapa orang namanya Petani Milenial Jawa Barat ya, boleh tanggapannya seperti apa, dan Hafiz sendiri ikutan nggak sih? Enggak, kebetulan. Jadi Petani Milenial ini bukan program provinsi, tapi melainkan program nasional milik Kementerian Pertanian Indonesia, di mana ada syarat khusus yang bisa dikatakan sebagai petani milenial, di mana nanti ada subnya tersendiri, mau fokus di bidang apa, ada hortikultura atau pertanian, peternakan dan lain-lain. Nah, petani milenial ini hanya bisa diikuti 40 tahun ke bawah karena milenial gitu, dan syaratnya yang terpenting adalah harus punya lahan. Harus punya lahan dulu ya. Kadang ada problem, ada lahan tapi promosi susah. Betul. Ya ada lahan tapi komoditasnya yang gagal. Ada kan yang suka ada ya begitu. Tapi itu enaknya adalah selalu ada pendampingan. Selalu ada pendampingan dari mulai pengelolaan lahan, penanaman bibit, panen sampai penjualan. Biasanya selalu ada. Nah, kalau ada nggak sih korelasi atau misalkan bisa berelaborasi atau kolaborasi antara putra-putri pertanian Jawa Barat dengan pemerintah seperti program-program seperti ini, khususnya yang tadi petani milenial? Iya, harusnya ada. Dan menurut saya di Garut tuh belum terdengar gaung ya untuk petani milenial ini sendiri. Mungkin entah itu karena memang keterbatasan lahan, atau mungkin banyak yang ingin tapi lahannya kurang ataupun bingung milih komoditas apa yang akan mereka tekuni gitu kan. Semoga dengan adanya putra-putri pertanian Jawa Barat ini kita bisa bersinergi nih, ngebantu
ya walaupun ibaratnya kita ada sumber daya manusianya, misalkan dari pihak pemerintah ada untuk kebutuhan lahannya dan juga pendampingannya. Iya, jadi kalau untuk saat ini belum ya, karena mungkin program itu juga masih baru ya kalau nggak salah. Ya sudah ada 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun. Oke, terkait bahasan terkait pertaniannya, putra-putri pertanian sih luar biasa menarik ya. Karena Anda juga berasal dari nol mungkin ya, dan Iya. finalis, terus sekarang jadi ketua umum. Gimana sih kesan-kesan lengsernya kapan nih kira-kira? Menunggu SK dari pembina. Atau mungkin selamanya ya nanti naik jabatan atau misalkan teman di ketua umum? Kayaknya bakal mengisi jabatan struktural. Oke, kesan pesan selama ini gimana sih kira-kira? Kesan pesan selama ini ya luar biasa. Ini sesuatu yang nggak pernah bisa saya bayangkan bahwa akan ada bagian dari cerita di dalam hidup saya seperti ini. Ada up and down-nya, kemudian sedihnya, senengnya gitu kan. Dan yang paling penting adalah gimana platform ini bukan hanya sebagai ajang untuk formalitas, tapi menciptakan kekeluargaan yang bisa saling memberikan kebermanfaatan satu dengan yang lainnya. Contohnya kayak mereka teman-teman udah tahu nih saya MC, teman-teman udah tahu nih saya ketua paguyuban. Kadang-kadang saya dipanggil, kadang saya dipakai. Relasi itu yang penting juga. Dan bagi saya pun relasi itu tidak bisa kita ambil kuliah atau ambil sekolah khusus untuk bikin relasi. Itu nggak bisa, karena relasi itu harus kita bangun kalau kita mau keluar, mau terjun langsung sebagai seorang praktisi. Walaupun ada nih sekarang hubungan internasional, tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak tahu kapasitas mana yang harus kita olah di dalam diri kita dan mencermati kesempatan-kesempatan yang ada, ya itu pasti bakal kurang juga. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin di luar tuh diri sendiri juga jadi pemimpin juga ya. Potensi dari diri sendiri digali kayak gitu. Nah, berbicara tentang potensi, saya lihat Anda juga aktif di berbagai pemilihan lain ya. Oke, kemarin tuh di Duta Genre ya. Boleh cerita itu tahun berapa? Tahun 2020. Nah, fun fact juga, karena proses karantina Duta Genre dan Putra Putri Padi Jawa Barat 2020 itu berbarengan. Oh, begitu. Jadi saya siang harus ada campaign di dinas, malamnya saya harus ikut Zoom untuk pembekalan. Jadi cukup susah juga mungkin ya membagi waktu, membagi fisik. Iya, lebih ke fisik sih. Kalau dari waktu karena mungkin sudah ada plan nih kegiatan hari Selasa di Genre jam berapa, di Padi untuk pembekalan jam berapa. Mungkin itu udah bisa kita atur sendiri, udah bisa saya atur sendiri. Mungkin lebih ke fisiknya karena setelah selesai saya langsung pulang, siap-siap sampai malam gitu. Bahkan dari setelah penobatan Duta Genre menuju final saya kurang dari sebulan. Ya, jadi memang benar-benar berjalan beriringan tuh. Betul. Dari sekian banyak, nggak banyak ya, belum mungkin ya nanti ke depannya berbagai kegiatan duta seperti ini. Ada sih perbedaan sebelum mengikuti ajang seperti ini dan setelahnya saya sudah menjadi duta, saya memiliki beban tanggung jawab yang tersendiri. Boleh cerita kira-kira gimana? Kalau apa yang saya rasakan sebelum dan setelah ikut ajang seperti ini itu satu, awalnya kan dulu saya tuh agak-agak introvert ya. Jadi ketika masuk lingkungan baru saya masih harus bertahan dengan diam diri untuk bisa cari celah gimana cara berkomunikasi dengan teman di samping saya gitu kan. Nah setelah adanya ikut duta ini, apalagi berbarengannya antara waktu itu 2020 Genre Jabar dan Novembernya ke Indonesia, itu membuat saya lebih berani sih, lebih berani untuk mengambil setiap resiko yang ada, selama resiko itu sudah kita cermati bahwa akan ada seperti ini kalau kita terus menjalankan ini. Kalau kita tidak menjalankan ini artinya kita kehilangan kesempatan. Walaupun kegagalan itu pasti ada, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Tidak hanya diam saja menjadi penikmat. Lebih baik kita menjadi pelaku dan tahu bagaimana untuk
conquer any obstacle sendiri. Selain itu mungkin nambah job juga ya, jadi karena ternyata orang nggak tahu, ternyata dia bisa hands on, ternyata ini ada apa namanya benefit tersendiri. Iya, dan itu juga lebih ke personal branding ya. Karena kan kita diajarin outfit harus seperti ini dan dinner harus seperti ini, cara mix and match pakaian harus seperti ini. Itu benar-benar ditekenin juga sih di putra-putri padi. Talking about branding, personal branding sama ini kan pasti berhubungan dengan skills ya, kemampuan. Selama ini kira-kira yang diutamakan skills dalam ajang-ajang seperti itu apa sih kira-kira? Kayak itu tadi, intelligence, terus appearance, manner. Oke. Ada tips nggak sih buat teman-teman atau mungkin saya sendiri nanti ada aja kira-kira buat teman-teman tipsnya seperti apa? Oh kayak gini personal branding juga termasuk ya, karena ketika orang melihat sosial media kita gitu, oh ternyata si ini aktifnya di bidang ini, begitu. Gimana kira-kira? Kalau tipsnya ya, be the best version of you. Even it's more cliche, tapi memang kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita berbicara dengan hati, kita tidak not trying to copy like another person gitu. Itu akan aura yang keluar itu akan semakin muncul, inner beauty-nya akan muncul. Tidak ada kepalsuan dan apa yang disampaikan dikatakan juga benar-benar tulus dari dalam hati. Seorang interviewer pasti akan merasakan itu. Kemudian dari intelligence-nya gitu kan, dari pengetahuan, knowledge-nya. Ya kalau misalkan udah terjun di dunia pertanian, di putra-putri pertanian Jawa Barat ini contohnya, setidaknya dari mana kamu berasal, artinya kamu harus paham tentang pertanian di daerah kamu. Ketika nanti merepresentasikan Jawa Barat di tingkat nasional, artinya kamu juga harus paham bagaimana kondisi secara general pertanian di Jawa Barat. Jadi knowledge-nya, terus wawasannya harus selalu ditingkatkan. Knowledge, manner sih, dan yang paling penting manner, attitude juga ya, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu kan. Talking about intelligence, kalau misalkan di setiap ajang itu kan ada yang namanya question and answer, lain sebagainya, itu ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Selama ini Kak Hafiz memandang bahasa Inggris seperti apa? Di setiap sesi interview sama saya selalu ada bahasa Inggris. Karena ini bukan perkara tentang ini Jawa Barat, artinya Sunda harus dimulai gitu. Justru kita jangan berfokus pada, ini pendapat saya ya, jangan berfokus pada ajang ini Jawa Barat, ajang ini Kabupaten Garut berarti harus Sunda banget. Enggak, karena kan bentuk ngemumule bahasa Sunda itu dari bagaimana kita berbicara sehari-hari, bukan untuk dipelajari tapi untuk kita praktekkan. Dan itu kan menjadi contoh. Kenapa bahasa Inggris selalu saya ada di setiap sesi ya, selingan seperti itu. Karena satu, menjadi seorang duta kan kita tidak akan tahu nanti duta ini akan berbicara, lawan bicaranya siapa, atau punya kesempatan menjadi speakers di sebuah forum yang mana nanti si audiensnya ini tuh berasal dari luar, kan kita nggak pernah tahu. Jadi ini untuk memupuk kepercayaan diri dan kesiapan bagaimana untuk menghadapi situasi-situasi ketika bahasa Inggris ini diperlukan. Ketika misalkan tadi berhadapan interview dengan Kang Hafiz, ada bahasa Inggrisnya, apakah menjadi seorang duta atau misalkan putra atau putri pertanian Jawa Barat itu menjadi syarat khusus nggak sih? Atau misalkan mungkin dia potensinya bagus sih, she has atau he has a good potential but he or she doesn't speak English. What do you think? Banyak sih, banyak yang seperti itu, banyak yang intelijensinya dapat, kemudian dari segi penampilannya luar biasa ya, dari performa hari pertama sampai dengan final benar-benar bisa dijaga konsistennya, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan menjadi penentu gitu. Yang terpenting adalah kalau ketika ada pertanyaan bahasa Inggris, spontaneity-nya bagaimana, dia paham atau tidak, dia jujur atau tidak paham dengan tidaknya pertanyaan itu sebenarnya yang lebih kita cari ke attitude-nya dan bagaimana ke kepercayaan dirinya gitu. Oke, jadi bukan yang utama tapi bisa jadi salah satu penilaian dan poin plus juga. I see. And
I want to know how do you learn English via movie atau lain sebagainya, kira-kira gimana nih? I love music, the poem, Oke, movie not really. Really ya, tapi dari di berbagai media juga sekarang bahasa Inggris sudah bisa dipelajari. Oke, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari dan kedepannya itu selain di pemilihan dan duta gitu ya, seberapa penting menurut Kak Hafiz bahasa Inggris itu? In general ya. Mostly kalau kita ada rapat-rapat online itu anak Jaksel banget. Indo Inggrisnya campur-campur gitu. Ya bukan perkara sok Jaksel banget ya, tapi lebih ke melatih. Kalau misalkan kita tidak punya wadah untuk mengasah bahasa Inggris kita ya bakal jadi nggak bisa bagus gitu. Sementara kalau kita punya lawan bicara yang benar-benar paham dan interaktif untuk bicara bahasa Inggris, itu menjadi sesuatu yang enak. Jadi dibiasakan. Nah, ini kan bahasa Inggris juga dari SD udah dipelajari, SMP udah berapa tahun lah gitu belajar bahasa Inggris ya. Itu kan maksudnya ke pendidikan. Menurut Kak Hafiz sendiri pendidikan di Indonesia itu gimana sih kira-kira? Saat ini saya nggak tahu kurikulumnya yang dipakai apa. Ya kayak Dana udah terlepas dari kurikulum sekolah gitu. Betul. Cuman kalau tahun akhir-akhir ini pendidikan Indonesia ini populer dengan full day, punten saya udah full day duluan. Saya sudah full day duluan dan memang lebih ke konsentrasi kita menurun sih. Karena biasanya kan kalau SD kelas 1 sampai kelas 3 misalkan dari jam 7 sampai jam sekian, kelas 4, 5-nya dinaikin jam, SMP-nya sampai jam 1 misalkan. Nah, artinya kan dari situ harus ada evaluasi dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Bagaimana sih pola belajar anak yang ideal untuk belajar di sekolah? Ada jam-jam itu sendiri. Sekarang jam istirahat, makan siang, sholat. Masih ngantuk? Iya, kayak agak cukup karena jam itu nggak cukup. Itu. Nah, justru kan malah kebawa ngantuknya ke kelas gitu. Nah, itu yang harus di research lagi gitu. Kita mungkin ada beberapa negara yang punya kurikulum terbaik, kayak di Australia ataupun di Finland. Itu mereka kan konsepnya adalah oke, anak mau fokus di mana, masuk kelas ini. Jadi anak yang ikutin kelas gitu, bukan yang guru masuk kelas itu terus sampai 3 tahun selesai. Jadi harus ada variasi juga. Kadang kita juga tidak bisa menyamaratakan kemampuan si anak. Dengan anak tuh fokusnya di bidang matematika. Dulu aku kan ambil jurusan akuntansi. Kayak aku paham akuntansi, tapi aku tidak paham di tidak ada passion di bidang olahraga. Tapi kita dituntut olahraganya nilainya bagus gitu. Kayak suatu shame gitu kan, malu kalau misalkan kita nggak mahir di semua bidang. Padahal betul setiap anak punya bidangnya masing-masing. Malah di Jepang tuh anak tuh ada waktu tidur siang kayak nggak salah ya, saya tidur siang dengan waktu istirahat yang cukup di sekolah tidur siang. Nah mungkin Bapak Ibu pemerintah juga sudah memikirkan dengan matang-matang untuk saat ini yang kita rasakan mungkin ya seperti itu ya. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Iya, makanya sekarang populer banget sekolah internasional di Indonesia gitu, karena itu menyesuaikan dengan bakat dan minatnya anak itu sendiri gitu. Apakah kurikulum Indonesia juga harus seperti itu atau gimana nih kira-kira? Bukan berarti harus mengikuti, cuman revisi itu harus selalu ada. Karena research itu tidak bisa 1 tahun gitu. Karena kan misalkan kita masuk kelas 1 SMA, nah selama 3 tahun ini kan menjadi bahan evaluasi untuk di tahun keempat. Oke. Research terus pengalaman dari itu juga ya, karena sebelumnya dulu full day, sekarang full day lagi. Malah ya aku rasain zaman dulu sih kayak udah belajar karena ekskulnya sedikit. Malah sekolahku dulu tuh ekskulnya cuma harus wajib 1. Itu kan menurut pribadi menutup potensi itu. Maksudnya kayak yang tadinya aku, yang namanya juga anak muda kan proses pencarian jati diri. Aku tadinya mau nyobain ini, tapi karena wajibnya cuma 1 itu dibatas. Nah itu dia, benar. Jadi ya begitulah.
Terus pandangan Kak Hafiz nih, kita kan beberapa tahun lagi, sekitar 23 tahun lagi Indonesia akan segera menempati atau Mencapai generasi emas ya, 2045. Nah, itu tanggapan dan harapan Kang Hafiz tuh seperti apa sih? Oh, sangat besar ya untuk Indonesia di 2045. Mungkin kita 2045 udah umur berapa ya? Benar, 20 tahun. Nah, ya tentunya dari segi penyerapan teknologi pemanfaatannya bisa lebih dimaksimalkan. Karena sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Bahkan hal-hal yang bersifat konvensional sekarang sudah mulai ada peralihan, ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dan semoga di 2045 ini Indonesia bebas dari krisis keuangan. Indonesia merdeka dari semua lapisan pendidikannya, semua bisa have access to the school gitu. Terus Indonesia benar-benar bisa menjadi makmur, memberikan kemakmuran sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk warganya. Karena ya kita jangan muluk lah Indonesia akan seperti A, B, C, D. Ya kitanya nyaman nggak tinggal di Indonesia? Kita betah nggak dengan sistem birokrasinya yang ada? Apakah kebebasan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia ini benar-benar terpenuhi atau tidak gitu kan? We have a freedom. Oke, I see. Terus menghadapi tahun 2045 ini nih, pesan dan atau misalkan apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, khususnya generasi kita atau misalkan generasi di bawah kita, boleh disampaikan? Untuk generasi muda nih, sama-sama ya, saya juga masih belajar sebenarnya. Cuman yang jelas adalah ketika hari esok adalah bukan harimu, maka suatu hari nanti hari besar akan menunggu. Selama kita percaya dengan kapasitas yang kita miliki, kita tidak pernah menyerah terhadap setiap kegagalan yang ada. Mau untuk belajar dan mengolah diri lebih baik lagi. Pandai untuk mencerna hal-hal apa saja yang bisa kita bangun untuk menjadi sesuatu yang lebih potensial. Khususnya diri kita dan bagaimana kita bisa impactful to our society. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Ya, that's a nice closing and thing. Karena waktu kita sudah cukup ya untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih Kang Hafiz sudah datang ke podcast Primary English. I learned a lot from you and we hope teman-teman juga belajar banyak ya dari obrolan kita di video kali ini. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini, obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat and see you on another video. Terima kasih.